Assalamualaikum buat teman-teman pecinta tanaman semuanya. Jadi banyak ya yang bertanya ke saya tentang merawat tanaman hias Sansevieria di media hidroton ini. Apakah emang beneran bisa terbebas dari hama? Atau sama aja ya dengan di media tanah yang kadang hamanya ini muncul ya di medianya atau bahkan pada tanamannya. Di video kali ini saya akan langsung jawab aja ya. Menurut pengalaman saya merawat tanaman hias Sansevieria di media hidroton ini selama berbulan-bulan, untuk hama yang berada di medianya ini nyaris sedikit sekali atau bahkan tidak ada ya teman-teman. Kalau di media tanah itu kan sering ada kayak cacing, keluing atau lain-lainnya. Karena ini medianya semi hydro di hidroton, jadi hama-hama seperti itu pengalaman saya ini nyaris tidak ada. Paling sesekali saya temui hama yang kadang ada ya di medianya itu seperti semut. Cuma sayang sekali di video kali ini saya nggak bisa perlihatkan karena emang semutnya ini lagi tidak mengganggu tanaman-tanaman saya ya. Rata-rata tapi pernah kejadian kayak semut-semut gitu, semut api gitu yang bikin sarang ya di hidroton. Jadi hama yang sering banget saya temui di media hidroton ini bentuknya kecil-kecil ya, warnanya putih. Dan sering saya sebut dengan sebutan kutu putih. Contohnya untuk tanaman Sansevieria ini nggak dicek selama beberapa hari aja si kutu putih ini udah mulai hadir. Dia berdatangan terus ya, tanpa diundang juga. Untung aja ini koloni atau jumlahnya masih relatif sedikit ya. Levelan segini, saya kira ini masih relatif sedikit. Cuma usahakan aja ya buat teman-teman semuanya, luangkan waktu. Jadi sesegera mungkin atasi hama-hama kutu putih ini. Beneran ya, kalau bisa ini sesegera mungkin. Karena biasanya penyebarannya ini dia relatif cukup cepat dari satu tanaman ke tanaman lainnya teman-teman. Apalagi ini kalau letaknya atau posisi tanamannya berdekatan kayak gini, cepet banget ya dia bertambahnya. Nah saya contohkan ya, kalau udah levelan segini ini udah lumayan ngeri-ngeri banget nih. Terutama ini ke pertumbuhan tanamannya. Jadi yang bikin tampilan daun tanamannya ini jadi tidak menarik lagi ya. Maksudnya tidak semenarik seperti awal ketika daunnya ini sehat. Lama-lama ini daunnya akan menguning dan rusak. Kalau dibiarkan lebih parahnya lagi, dia akan merusak daun lainnya lagi. Dan lama-lama ini bikin tanamannya jadi mati ya. Ini di beberapa tanaman-tanaman lain beda pot yang berdekatan juga ini penyebarannya lumayan sangat cepat ya. Harus lebih jeli lagi, diperhatikan lagi, terutama di area ketiak-ketiak daun. Biasanya dia bersarang di sana. Atau kadang ini posisinya di belakang daun ya. Yang kalau selintas ini sebelum kayak gini nih sama sekali nggak ketahuan. Sering saya kejadian kayak gitu ya. Jadi biasanya baru nyadar pas daunnya terlihat nggak segar lagi, terus dia menguning ya. Intinya ini bahaya sekali karena si kutu putih ini setahu saya dia menyerap nutrisi pada tanaman-tanamannya yang bikin pertumbuhannya ini tanaman jadi kurang maksimal lah intinya. Itu dia alasannya kita harus cek and recheck kondisi tanamannya, sesekali meluangkan waktu, lebih jeli lagi, lihat di bagian ketiak atau belakang daunnya juga, terutama untuk jenis tanaman yang bentuknya kayak gini ya, seperti jenis-jenis hybrid atau yang lainnya juga sama aja. Di ketiak atau sela-sela daun biasanya ini bersarang di sini. Oke, dan sekarang saya akan bahas juga cara mengatasi Sansevieria yang terkena kutu putih ya, biar tanamannya bisa sehat lagi seperti semula. Untuk langkah pertama, tentu aja pisahkan dulu ya tanaman-tanaman yang udah terserang kutu putih tadi. Siapkan juga cairan sabun kayak gini ya. Kalau saya ini biasa pakai Sunlight yang dicampur air, karena ini mudah didapat. Bisa juga gunakan merek-merek lainnya, sama aja lah ya. Siapkan juga alat pembersih kayak gini ya. Saya gunain kuas kecil atau sikat gigi juga bisa, cuma bedanya sikat gigi kan agak bagian ininya agak tumpul juga ya. Untuk tanaman di media hidroton di self watering pot ini mudah banget ya, jadi tinggal diangkat aja. Lalu oles-oles dengan cairan sabun tadi, ditekan-tekan ya. Ditekan-tekannya ini sambil dioles-oles, terutama di bagian yang emang ada kutu putihnya. Nah ini dia pentingnya pakai kuas kecil gini, karena dia menjangkau di area-area yang agak sulit ya untuk disentuh. Kayak ketiak-ketiak daun yang kalau pakai jari ini agak susah. Oles-olesnya ini sampai benar-benar lepas ya si kutu putih-putihnya tadi. Bahkan ada ini sebagian kutu putih yang biasanya agak lengket juga nempel di daun, makanya perlu agak lumayan ditekan ya pas ngoles-ngolesnya. Pokoknya jangan lupa cek dan cek lagi bagian-bagian yang kadang nggak terlihat ya, kayak ketiak daun dan daun-daun bagian belakang. Kadang-kadang saya juga sering ya lupa dibersihkan, jadi nggak maksimal gitu dalam pembersihannya. Jadi selain untuk ngilangin kutu putih, mencuci daun tanaman dengan air sabun ini, menurut saya ini berguna untuk membersihkan daunnya juga dari partikel-partikel kayak semacam debu-debu gitu ya yang bikin kotor daun. Selanjutnya setelah ngerasa beres,
bisa langsung bersihkan lagi daunnya dari busa-busa sabun. Pakai keran air mengalir gini lebih efektif ya kalau menurut saya. Jadi baik kotoran yang tertinggal maupun sisa busa sabunnya ini bisa benar-benar terlepas. Dan tentunya daun tanamannya ini bisa jadi bersih lagi. Oke, itu tadi ya tips untuk mengusir kutu putih pada tanaman Sansevieria dimediahydroton. Mudah-mudahan tanamannya ini bisa lebih sehat lagi. Walau ini ada sebagian nih tanaman yang daunnya ini jadi kurang indah karena udah ada sedikit noda menguning ya. Akibat mungkin terlalu lama kutu putih berada di daunnya ini. Oke, dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang udah nonton videonya ini dari awal sampai akhir. Boleh like videonya jika kamu suka, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hijau, salam tanaman.